Selamat malam teman-teman Kang Hadi Science. Ini gambar saya ambil malam hari ya, karena memang mengingat kesibukan narasumber, memang betul-betul eh, bekerja sebagai dokter ya. Selamat malam Dokter Zul Asdi, spesialis bedah dari Riau ya. Selamat malam Dokter Zul. Selamat malam, Dr. Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sehat ya. Ya, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua ya. Kita semua ya. Teman-teman, perlu diketahui podcast kali ini saya mempunyai satu interesting atau kewajiban juga mengungkapkan orang-orang yang dalam kelompok Ikatan Dokter Indonesia berani ini mencalonkan diri menjadi pemimpin masa depan, sebutannya presiden elect ya. Nah ini nanti kalau presiden elect itu dicari pada saat muktamar. Nah muktamar kali ini karena memang situasi pandemi, kita masih menunggu keputusan pengurus besar IDI untuk dilakukan keputusan-keputusan yang besar dalam muktamar tersebut, di samping juga mencari pemimpin 3 tahun. Nah ini Presiden elek selama ini masih dijabat oleh Dr. Adib Humaydi, spesialis ortopedi. Nah nanti dia akan naik, memang sudah seharusnya begitu, menjadi Ketua Umum PBID. Nah dia terpilih di Samarinda. Nah, mudah-mudahan di ini Aceh ya, kali ini kita doakan bisa ada keputusan dan ini lancar ya. Nah podcast kali ini saya berdua dengan seorang anak bangsa Ikatan Dokter Indonesia. Beliau pengurus juga di Riau, mulai dari cabang, ketua wilayah, bahkan menjadi pengurus di PBID ya, Dr. Zul Asdi. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Dr. Hadi. Ya. Dr. Hadi segar ya. Ini bagaimana nih dalam kesibukannya tetap segar ini bagaimana nih? Iya. Yang penting berpikir positif selalu. Oh iya, betul. Itu aja yang paling penting. Betul. Dr. Zul, teman-teman ini di hampir 200.000 lebih dokter, tapi pemilihannya ini nanti kan diwakili oleh ketua cabang yang mempunyai hak pilih. Saya juga sebagai pengurus wilayah tidak mempunyai hak pilih. Dr. Zul Asdi juga malah tidak mempunyai hak pilih ya. Yang mempunyai hak pilih adalah para ketua cabang. Tapi kali ini Dr. Zul yang berhak dipilih karena berani menjadi pengajuan diri menjadi pemimpin IDI masa depan. Nah, Dr. Zul tahu sendirilah, Ikatan Dokter Indonesia dengan adanya pandemi ini sangat sibuk, ya, dinanti oleh banyak pihak, oleh rakyat Indonesia terutama, oleh pemerintah juga kiprahnya Ikatan Dokter Indonesia, karena kita adalah gerbang dari segala bagaimana penanganan pandemi itu seharusnya dilakukan dalam memberikan masukan-masukan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, harus diselaraskan juga dari sisi kesehatan dan ekonomi dan mungkin politik ya. Tetapi politik kita adalah medical politik yang memang ongkos daripada pandemi ini memang sangat tidak murah di semua negara. Bisa-bisa membuat kerepotan sebuah negara. Nah, Dr. Zul dari Riau memberanikan diri, mencalonkan diri. Nah, saya mau tanya nih, mewakili para teman-teman ya, mungkin juga masyarakat,
Kenapa Dokter Jul berani mencalonkan diri menjadi pemimpin ID masa depan? Silakan, Dokter Jul. Oh iya, aduh, tadi Silakan. pertanyaannya memang berat ya. Ya, silakan. Simpel pertanyaannya ya. Simpel, Tapi kalau nanya gampang loh ya, jawabnya yang susah. Ya. Ya, insya Allah. Jadi sebetulnya seperti Dokter Hadi, seperti semua teman-teman Indonesia, seluruh dokter Indonesia ini kan menurut saya sih adalah orang-orang yang telah terdidik, terlatih. Kita tahu pendidikan kedokteran sendiri itu kan tidak mudah ya, seperti kawasan dari di muka ya, masuk kedokteran juga tidak mudah. Jadi sebetulnya kita punya banyak sekali tokoh-tokoh dokter Indonesia yang bisa menjadi pemimpin di Ikatan Dokter Indonesia. Namun tentu saja ada perhatian-perhatian tertentu. Ada yang lebih tertarik dalam bidang pendidikan, ada yang tertarik dalam bidang pelayanan kesehatan, ada yang di manajemen rumah sakit, ada yang di kementerian, ada yang di legislatif, dan banyak lagi. Dan Dr. Hadi mungkin sudah lama juga, mungkin Dr. Hadi lebih senior daripada saya. Tetapi saya memang terlahir cita-citanya memang dulu jadi dokter memang. Ibu saya juga, orang tua saya juga mendorong-dorong, almarhum ibu saya mendorong-dorong saya juga untuk jadi dokter. Jadi artinya lingkungan saya, teman-teman saya, walaupun kita punya banyak teman di luar keluarga, family juga, tapi kita punya kehidupan lebih banyak dalam dunia kedokteran. Dan itulah kita akan akhirnya masukkan ke rumah besar Ikatan Dokter Indonesia. Saya mulai bergabung di ID itu tahun 93 Dr. Hadi. Wow, tapi lebih sering, ya 53, lebih sering di cabang, wilayah dan sebagainya. Dan saya senang bertemu banyak teman dokter, terus juga bersama-sama kawan-kawan melakukan sesuatu untuk masalah profesi, masalah organisasi, dan masalah kesehatan masyarakat. Itu masalah ketertarikan. Akhirnya ya saya menjadi wakil ketua di cabang juga, kemudian jadi ketua di cabang Pekanbaru, lalu akan jadi pengurus wilayah. Ya, ini yang kedua. Ya tentu saja saya berpikir kalau seandainya ada izin Tuhan, izin Allah SWT, dan juga ada kepercayaan dari kawan-kawan, ada beberapa hal yang saya rangkum dari diskusi dari pandangan-pandangan senior-senior, guru-guru saya, dan seluruh teman-teman yang bisa saya bikin suatu resume yang mungkin bisa saya jadikan sebagai visi saya dan untuk ID ke depan. Dan alhamdulillah saya punya anak sudah 2 tamat kuliah, 1 di Malaysia. Jadi mudah-mudahan Tuhan memberikan kami kesehatan bersama istri. Saya agak lebih bebas untuk bisa melakukan sesuatu. Dan kami juga swasta, bukan pegawai negeri. Jadi ruangnya lebih besar. Dua-duanya itu tadi. Pak Jul? Istri saya dokter, saya dua-duanya berpraktik, dua-duanya swasta. Ya. Enggak, kalau anak dokter kah lulusannya? Oh ya, 1 lulus fakultas kedokteran, 1 di ITB, 1 di mahasiswa di Malaysia, University of Malaya, masih mahasiswa. Iya. Hebat ini. Ya. Cuma 2 ya, putra? 3. Oh 3. Yang 1 masih? 1 lulusan ITB sudah bekerja di Jakarta. Oh iya. Yang satu fakultas kedokteran, yang satunya lagi? Kan ada
teknik kimia juga tapi di Malaysia. Ya. Oke, Dr. Jul. Wah, ini keluarga yang prestasi, ibu juga istri dokter juga ya. Betul. Nah, Dr. Jul, ini modal apa sih yang bisa meyakinkan para teman-teman bahwa Dr. Jul layak dipilih untuk menjadi Ketua Ikatan Dokter Indonesia yang dalam hal tahapan itu menang dalam pemilihan presiden elek. Karena kalau dari saya melihat udah 2 kali jadi ketua ID wilayah Riau, dua kali ya ketua ID Pekanbaru ya. Cabang sekali, cabang sekali. Okay. Nah, organisasi dari sejak 93 bukan baru, pemain baru, ya kan, sudah banyak memimpin para dokter. Nah, ketika ini posisi masih di Riau ya sekarang? Ya, di Riau tadi. Iya, baik. Ini boleh ya saya bertanya tentang nanti dijawab apa sih modal yang akan Anda yakinkan kepada para pemirsa ya, nanti bisa mempengaruhi para ketua cabang untuk bahwa ya saya bersedia dan mungkin pasti mengharapkan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa, tetapi ini ibaratnya menjual apa yang saya mesti beli, barangnya harus saya tahu. Nah, sekarang pertanyaan saya, Anda ini kan posisi di Riau, ya dong. Takutnya nanti pemirsa ingin tahu bagaimana setelah Anda kepilih menjadi presiden elek, apalagi nanti menjadi ketua umum, ya. Berarti kan kalau misalnya tahun 2001 ini terpilih menjadi presiden elek, 3 tahun ke depan Anda menjadi ketua umum PBID. Nah, ini yang paling krusial. Pemerintahan kan masih di Jakarta ini. Samratulangi 29 markasnya masih di Jakarta. Walaupun nanti kita dengar Pak Jokowi sudah mensyaratkan pindah ke Kalimantan Timur ya, kalau nggak salah. Nah, taruhlah kita masih berada di sini. Bersediakah Anda? Karena ini Ketua Umum PBI ini harus dekat dengan pemerintahan pusat. Ini kebiasaan daripada yang sudah-sudah ya. Kira-kira Anda sebagai Ketua Umum ini jabatannya sangat strategis, ya. Atau bahkan melalui Presiden elek pun Anda harus sudah dekat dengan Jakarta. Bagaimana, Dr. Jul? Ini ya, insya Allah siap. Bukan pendapat dari teman-teman aja nih pertanyaan. Ya, tadi ya. Silakan. Insya Allah siap. Karena saya sendiri memang bersama istri tetap berencana untuk tinggal di Jakarta, paling kurang di Bogor. Karena istri saya sendiri adalah orang Bogor dan mertua kami sudah tua dan memang kami berencana untuk tinggal di Bogor. Itu dari segi keluarga, dan saya dapat pindah kapan saja karena memang tidak terikat dengan jabatan apapun. Dan kalau keharusan untuk tinggal di Jakarta, saya pikir itu mutlak ya, harus itu, karena di anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu tertulis itu suatu syarat mutlak itu. Ya, saya siap saja kalau itu pun panitia atau PBID mau mengikat dengan satu ikatan perjanjian tertulis, saya siap untuk menandatanganinya. Kalaupun tidak, itu sudah memang harus, karena itu tuntutan dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Tidak bisa tidak, ya.
Baik. Jadi ya artinya ini kan ada keraguan teman-teman yang sudah dijawab oleh Dr. Jul sendiri ya, gitu loh. Ini kan saya benar tadi itu hanya pertanyaan bagus saya pikir ya. Ya, mohon maaf, bukan pertanyaan dari saya sendiri ya. Benar. Ya, ini sebelumnya kan saya hanya menyampaikan ini, Dr. Jul. Nah, terus Dr. Jul, kira-kira yang bisa Anda visi misikan ke depan, tidak dalam hal menyudutkan siapa-siapa, bagaimana tanggapan Anda terhadap organisasi PBID, membawahi cabang-cabang, mungkin saya lupa ya, hampir 600-an cabang ya. Ini bukan pekerjaan yang sangat ringan dan heterogen lagi nih masyarakat, teman-teman yang berada di seluruh Indonesia. Karena garda depan ID ini bersinergi dengan pemerintah daerah. Kita kelihatannya sentralistik dari pusat ya, PBID, tetapi pemerintah daerah ini kan desentralistik. Nah, ini yang harusnya ada keluasan bagaimana kita mengorganize berhubungan dengan pemerintah daerah, dan notabene kita menguasai dokter-dokter. Ketika ada satu persoalan, pasti kita yang ditanya sebagai ketua Ikatan Dokter Indonesia di tingkat cabang bahkan wilayah. Nah, ini kira-kira bagaimana nih Dr. Jul memandang ID seharusnya ke depan? Ya, mungkin yang sekarang udah cukup baik, tetapi kan perlu ada perubahan yang Anda usung gitu loh, Dr. Jul. Silakan. Ya, Dr. Hadi. Jadi memang kalau saya melihat ID ini tetap sebuah organisasi yang tetap diakui dan eksistensinya tetap diperhatikan oleh pemerintah pun masyarakat Indonesia sejak dulu sampai sekarang. Ya. Kita masih dapat berbangga dengan Ikatan Dokter Indonesia. Bahkan ada dalam undang-undang ya, Dr. Jul. Ya, satu-satunya yang ada dalam undang-undang katanya, bukan satu-satunya. Di negara lain tidak ada dalam undang-undang ini. Ya. Jadi saya melihat potensi besar dari setiap dokter Indonesia. Satu orang dokter saja potensinya besar. Apalagi kita punya 200.000 dokter. Bagaimana kita akan memberikan ruang, memberikan kesempatan, memberikan bersama-sama, tetap bersama-sama kawan-kawan, kita bagaimana membesarkan tema besar ID ini. Saya berpikir prinsip kita adalah pertama adalah memahami, karena seringkali kita belum cukup untuk mengelaborasi masalah-masalah di cabang-cabang itu. Saya lihat dari beberapa penampilan kawan-kawan di cabang dalam Porkom misalnya, saya melihat mencatat itu banyak hal penting dan ide-ide brilian dan pemikiran-pemikiran yang kadang mengagetkan kita. Ini luar biasa pemikiran-pemikirannya yang belum terelaborasi sama kita. Jadi bukan hanya dokter, kami melihat juga cabang-cabang adalah kekuatan-kekuatan besar untuk bisa membuat ide ini semakin eksis, semakin berkembang dan semakin bisa menjalankan fungsi ya dan tujuan dari Ikatan Dokter Indonesia itu sendiri. Jadi insya Allah kita optimis dalam hal itu. Yang penting adalah memahami, mendengarkan, lalu yang setelah itu baru kita komit. Nah, kata kuncinya itu adalah komitmen. Bagaimana kita menjalankan organisasi ini betul-betul serius, tapi tidak membuat kita menjadi tersiksa gitu. Kalau kita di organisasi ini sudah merasa tidak nyaman,
terganggu tidur, merasa stres, itu tidak menyenangkan lagi. Kita bikin organisasi ini menyenangkan, Dr. Hadi. Menyenangkan. Kenapa? Karena kita dari aktivitas praktek kegiatan kedokteran sehari-hari, kita bisa temu teman-teman, rapat, diskusi. Ini ketemu Dr. Hadi ini kan enak, kita ngobrol-ngobrol. Apa kabar? Kesehatan gimana? Itu hal yang menyenangkan bagi saya. Nah, itu. Jadi kita mencoba memahami, karena kadang-kadang masalah kita adalah kita tidak mengelaborasi masalah. Setelah kita tahu masalahnya, lalu kita susun langkah-langkahnya, lalu kita berkomitmen. Nah, seperti tadi saya katakan, mungkin ID ini juga tidak hanya satu kegiatan yang penuh dengan diskusi, rapat, dan sebagainya. Kita harus menjadikan sebuah rumah besar yang menyenangkan, Dr. Hadi. Kalau dalam rumah besar itu, ya mungkin kita memberikan perhatian kepada ada senior-senior di sana, kita berikan perhatian kepada senior-senior. Ada di cabang yang membuat kegiatan apresiasi dan penghormatan kepada senior di atas 10 tahun. Saya dengar ceritanya, seniornya pernah senang dan banyak yang sudah hidup sendiri jauh dari anak. Kemudian juga memberikan perhatian kepada dokter-dokter muda, dokter intensif misalnya, dokter yang di pelosok, dokter-dokter yang berjuang di berbagai daerah, pembelaan masalah hukum. Nah, jadi saya melihatnya sebagai sebuah rumah besar di mana semua orang akan mengadu ke sana. Setiap orang punya masalah akan mengadu ke sana. Tetapi di sana akan diterima dengan ramah dan penuh komunikasi. Nah, masalah komunikasi ini juga penting karena seringkali kita berkomunikasi dalam kelompok kecil. Dalam kelompok kecil, saya yakin semua orang ingin berbuat baik. Tapi kalau misalnya saya sama Dr. Hadi aja berpikir berdua, lalu merasa pikiran kita berdua itu adalah pikiran yang terbaik, tentu salah. Betul. Kita berpikir sudah melakukan sesuatu yang terbaik nih untuk kawan-kawan Dr. Hadi. Tetapi kita tidak pernah tahu apa yang mereka mau sebetulnya. Jadi mencoba menangkap apa yang mereka mau itu yang penting. Lalu setelah kita bikin rumusannya, baru kita lakukan aksinya. Nah, eksekusi ini juga sangat penting. Karena seringkali kita rapat-rapat, lalu kita lemah dalam melakukan eksekusinya. Nah, itu bisa dilakukan kalau kita lakukan bersama. Semua orang dikasih peran. Kalau seandainya saya sama Dr. Hadi menyanyi di pentas berdua, terus besok saya sama Dr. Hadi lagi menyanyi di pentas, kemudian kita mengatakan suara kita sudah bagus, tapi penonton mungkin kali pertama bertepuk tangan, kedua, ketiga nggak tepuk tangan lagi terhadap. Tapi kalau kita turun dari pentas berdua, kita turun ke bawah, ayo kawan-kawan mau nyanyi apa? Lalu kita menyanyi bersama mereka, lagu mereka. Nggak membosankan ya, Dr. Jul? Iya, kita bersama mereka yang akan menyemangati jadinya. Dan kira-kira begitulah. Jadi itu yang saya pikirkan. Nah, kalau saya berpikir begitu. Yang penting kita adalah memahami masalahnya, lalu kita berkomitmen untuk menjalankan tanggung jawabnya, dan setelah itu kita melakukan eksekusi, tetap dalam suasana kegembiraan. Ya mungkin juga kegiatan-kegiatan olahraga, musik, kegiatan keagamaan, tur mungkin, atau kegiatan-kegiatan pertemuan, kunjungan antar ID, mungkin semacam jambore bersama, camping nasional misalnya, atau malam resepsi bersama, bersama guru-guru besar, atau perlombaan budaya-budaya daerah. Jadi kalau rumah besar itu sudah rame, macam-macam aja bisa dibuat, Dr. Hadi. Ya, betul. Makasih ya. Itu pikiran saya. Saya setiap penyelenggaraan ID Riau selalu menampilkan dan bekerja sama dengan budaya di sana, ditonjolkan ya. Dr. Jul, saya lihat ada namanya, sebutannya Negeri Lancang Kuning ya. Maaf kalau saya salah. Iya. Lancang Kuning ya. Nah, itu kan
penuh dengan tarian, ya, bahkan pantun. Saya banyak belajar ini, pantun-pantun ini. Dr. Zul, bicara tentang Forkom, forum komunikasi, ya sebetulnya diciptakan dan diinisiasi oleh Dr. Zul sendiri. Ini merupakan satu forum komunikasi antara, ya memang inisiasinya Indi Riau, ya dong. Nah, lama-lama saya lihat Forkom ini seperti acaranya ILC ya, mendiskusikan berbagai persoalan. Ya, cuman ini bedanya kita dalam bentuk webinar atau seminar series. Isinya ada pengetahuan tentang COVID, ya dah, tentang medical politik yang harus kita sikapi, apalagi tentang JKN, tentang perlindungan kesehatan yang dari nakes yang lagi hits. Nah, itu setiap minggunya Anda munculkan ya sebagai inisiator. Ini saya mau bertanya, Dr. Zul, mungkin satu-satunya ID wilayah yang secara rutin dan konsisten di tiap minggu malam kita selalu dinanti, dan anggotanya top ya, 1K, istilahnya 1000 peserta, bahkan ada banyak peserta yang protes karena nggak bisa masuk, tapi di-channelkan dengan YouTube. Bahkan kalau yang paling sedikit kemarin itu ada sekitar 650 sampai 700. Kemungkinan lebih banyak penyebabnya karena urusan teknis. Menghubungi pembicara itu juga jadi kesulitan sendiri. Ada tim yang hebat ya. Saya lihat di belakangnya Dr. Zul nih, di samping izin istri, karena ini pasti istri akan tergerus minggu malamnya itu. Bahkan Dr. Zul saya tahu dari mulai Senin itu udah mulai berpikir ya, saya aja menyelenggarakan acara-acara aja itu nggak mampu berpikir sendiri ya. Tapi ini memang Dr. Zul sudah banyak timnya yang membantu, bahkan import daripada ketua cabang, ketua wilayah, bahkan banyak profesor, guru besar, dan bahkan ahli yang lain yang di bidangnya itu dengan rela hati itu tidak, maaf dalam tanda kutip ya Dr. Zul, tidak memberikan pemberian layaknya sebagai pembicara. Nah, ini resepnya apa ini Dr. Zul ini? Supaya teman-teman lain itu bisa berkembang. Karena kita isi channel YouTube, diskusi setiap malam. Tapi ini memang ada satu kata komitmen ya. Itu tinggal bagaimana pengurus besar itu nanti bahkan organisasi lain yang mengeksekusi komitmen ini ya, yang kita hasilkan ya. Kita juga memang kerjaan kita menghasilkan sebuah kesimpulan ya nanti. Nah, gimana Dr. Zul nih menerangkan tentang Forkom yang bisa eksistensinya dijaga setiap minggu malam, berhenti pada saat puasa kalau nggak salah, karena memang kita menghormati lah ya. Tapi kalau ada hal-hal yang penting mungkin bisa didiskusikan walaupun di bulan puasa, tapi mungkin hari lain. Nah, gimana Dr. Zul? Forkom bisa eksis sampai sekarang hampir, kemarin berulang tahun, 1,5 tahun ya? Saya lupa, 1,5 tahunan ya, hampiran ya. Kira-kira gimana Dr. Zul? Iya, Dr. Hadi, terima kasih. Jadi saya ingin kasih kata awal dulu. Bahwasanya Forkom ini bukan saya yang buat dan bukan milik saya itu. Jadi Forkom webinar itu, diskusi webinar itu kan muncul dari WA grup Forkom ID Cabang Wilayah dan Perhimpunan se-Indonesia. Ya. Dan WA ini munculnya bukan dari saya juga. Jadi WA ini ya sama-sama. Jadi ada kejadian waktu itu kasus KTA ID. Lalu ketua-ketua wilayah, ketua-ketua cabang tuh saling berdiskusi, japri-japrian gitu. Ya. Jadi kata Dr. Rusdani, ketua ID Kepri,
ya kita kumpul aja dalam grup betul katanya, biar enak ngobrol soal KTA-nya. Saya bilang ya silakan, bagus tuh. Lalu bicaralah kita soal KTA, lalu kita bersurat dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu topik tersendiri lah, nanti bisa Ya, dibahas ya setelah itu tahu nggak ya. apa-apa ya, ada pemicunya ya. Ya. Nah setelah berkembang, ternyata saya sadar forum komunikasi di cabang di wilayah ini muncul bukan karena saya, bukan karena Dr. Sudani, karena kebutuhan. Ya, ya. Karena forum di wilayah ada, forum perhimpunan ada, forum pengurus PBID ada. Tapi Yang dalam cabang ini, grup saja ya. ya cabang ini hampir tidak pernah tersentuh dalam komunikasi nasional sifatnya. Jadi memang karena kebutuhan. Nah, jadi itu boleh dikatakan suatu spontanitas yang positif ya. Ya. Lalu berkembanglah kawan-kawan mengatakan, ayo kita diskusikan topik-topik lain, jangan KTA aja toh. Kita sudah berkumpul di sini. Nah, lalu beberapa orang mengatakan, ya sebenarnya kita webinarkan aja, dalam webinar kan lagi COVID nih, nah, gitu. Ya, betul. Muncullah diskusi webinar pertama dulu. Topiknya KTA pertama kali itu. Iya, iya. KTA, ya jelas waktu itu arahnya jelas, KTA itu kan tidak bisa diterima. Ya. Tapi topiknya dalam hal lain lah. Ya. Lalu muncullah admin, atau Hadi juga masuk dalamnya. Admin, beberapa orang teman jadi admin. Nah, dari situ maaf, satu sedikit. Ya. Boleh minum dulu, Dokter. Boleh minum dulu ya, santai. Silakan. Saya juga mau minum. Dari apa? Minum tadi ya. Ya, silakan. Dari situ kawan-kawan berpikir ternyata di seputar kita itu banyak hal yang perlu dielaborasi. Kalau di Rakernas dan Muktamar kan kita waktunya terbatas untuk menyampaikan satu hal aja berapa menit dan orang banyak sekali, waktu kita terbatas. Dan itu jadi, kalau yang di Porkom ini kan semua teman-teman dokter bisa ngikut ya, dokter. Ya semua teman dokter bisa ikut. Jadi dan ternyata banyak hal yang perlu dielaborasi yang selama ini terpendam gitu, belum ternyata ke atas. Jadi sekarang Porkom itu lebih kepada amplifikasi dan memberikan informasi dari narasumber, memperkaya pemahaman kita. Nanti tentu eksekusinya oleh stakeholder yang terkait. Walaupun Porkom juga mendorong supaya itu bisa dieksekusi. Nah, kalau kita melakukan eksekusi, apakah kita KI di cabang, apakah kita wilayah, apakah kita perhimpunan, apakah kita PB, apakah kita Persi, Arsi, dan Kemenkes, kalau kita saling memperkaya kan dalam eksekusi kita kan akan lebih banyak referensinya. Nah, itu lebih bersinergi lah ya. Iya. Kalau tentang topik-topiknya memang kita ambil dari diskusi-diskusi WA di Porkom atau di WA lain yang berkembang. Memang masalah saya adalah kadang-kadang saya memang tidak bekerja sendiri. Saya berkomunikasi dengan ide-ide cabang, perhimpunan, dan wilayah yang kita anggap topiknya sesuai gitu. Misalnya kalau kita bicara hukum, mungkin kita akan tanya-tanya nih teman-teman yang mendalami hukum begitu. Nah, kalau masalah puskesmas nanti kita tanya ke teman-teman di dokter puskesmas. Nah, banyak narasumber lah ya. Banyak narasumber. Jadi biasa sih hari Senin saya udah mulai bikin alternatif ya. Nah, nanti kalau dapat gambaran narasumbernya ada dan topiknya, kita akan dorong dulu ke topik yang paling kita harapkan bisa muncul yang paling update ya, aktual ya. Kalau narasumbernya dapat, nah itu kita langsung siapkan. Kadang-kadang hari Kamis sudah jadi tuh. Ada juga yang jadinya hari Sabtu malam. Karena memang kesibukan ya Dokter Jul, dan kesibukan itu pembicara juga ya, saya melihat di supportnya. Ya, saya berprinsip menyapa. Menyapa terus. Jadi saya
minta nomor WA-nya, apakah di cabang, wilayah, perhimpunan, sejawat, dokter, guru besar, saya sapa. Zul bagi-bagi ya ke beberapa cabang yang menjadi pembawa acara dan perancang acara, mungkin kan banyak sekali ya dokter. Ya, itu dalam konsep itu tadi, dalam konsep untuk memahami bermacam-macam permasalahan dari Sabang sampai Merauke. Betul. Indonesia yang berbagai kebijakan daerah, budaya dan geografi yang berbeda-beda. Kita harus memandangnya lebih luas, ya. Sehingga kita bisa lebih paham permasalahannya. Saya juga sering kadang-kadang pembicara jadi terus dibatalkan atau tidak menjawab-jawab. Tidak jawab-jawab. Nggak ada saya respon selalu sama berpikiran sekali positif. ya. Saya berpikiran positif aja, mungkin beliau sibuk. Kemudian lain waktu saya sapa lagi. Yang penting jangan pernah lelah menyapa. Ya, apalagi. Ya, mungkin kalau saya sama Dr. Hadi nggak kenal ya. Saya nggak kenal sama Dr. Hadi. Dr. Hadi menyapa saya. Halo Dr. Zul, apa kabar? Bisa nggak bicara ini? Pasti pikiran saya macam-macam kan. Dr. Hadi ini siapa? Tinggal di mana? Kok tahu nomor HP saya gitu kan? Nah, lalu saya perkenalkan diri. Ada yang seperti itu ya, Dr. Zul. Ya, tapi biasanya kalau kita perkenalkan diri, kita bicara baik-baik. Ya. Lalu kita memberikan penghormatan. Jawabannya akan positif. Nanti juga akan dijawab, mohon maaf Dr. Zul, saya tidak bisa, mungkin lain waktu. Lain waktu saya tanya lagi, mungkin sudah bisa sekarang gitu. Ya. Ya begitu Dr. Hadi kira-kira. Kita harus sabar. Ya. Oke, Dr. Zul. Kalau dari sisi